Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Saudara tahu Allah tidak berurusan dengan kita dalam sekali pukul. Ia berurusan di saat yang tepat dan Ia terus lakukan, sampai akhirnya. Ya, inilah kita. Terima kasih sudah bergabung hari ini di Menikmati Hidup Setiap Hari. Dan subjek yang ingin kubahas hari ini adalah hal yang kupikir akan sungguh menolongmu lebih menikmati hidup. Saya ingin bicarakan hari ini tentang bersabar pada diri sendiri. Lihat, ini sudah baik. Oh, sudah membuatku merasa bisa rileks. Sabar dengan diri sendiri. Alkitab berkata, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Bukan artinya kita harus bekerja untuk selamat, karena keselamatan adalah anugerah cuma-cuma yang diberikan atas karunia Allah yang diterima kita melalui iman. Kita tak bisa selamatkan diri, tak bisa lakukan apapun yang cukup layak menerima atau mendapatkan yang Yesus lakukan. Ini anugerah kita terima dengan iman. Tapi saat mendapatkan keselamatan, setelah Allah memberi yang kita butuhkan, Ia menaruhnya dalam kita, lalu Alkitab katakan kita harus mengerjakannya. Mengerjakan keselamatan bukan dengan kekuatanmu, karena Allah lah yang terus bekerja di dalammu. Jadi ini sebenarnya bicara tentang kedewasaan spiritual atau pertumbuhan. Seperti anak-anak bertumbuh, kita semua pernah jadi anak, tapi kita harus bertumbuh, jadi kita tumbuh dan dewasa secara rohani. Filipi 2 ayat 12-13, Saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Bukan saja saat aku masih hadir, terlebih waktu aku tak hadir. Tetaplah kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Lihat, Allah ingin kita bekerja dalam jiwa dan lalu terlihat melalui tubuh kita, jadi orang bisa melihat gambar Kristus bersinar melalui kita. Alkitab menyatakan di Roma 8 tertulis di sana kita diciptakan untuk diubah sesuai dengan gambar Kristus. Gambar yang sudah ada dalam diri kita, tapi lalu dibawa pada kepenuhan atau pembuahan. Jadi orang bisa lihat Yesus bekerja lewat kita. Karakter kita harus serupa Kristus. Jika kerohanian kita tidak bertumbuh, maka meskipun Yesus mati untuk kita, kita tak akan pernah memahami atau menikmatinya. Saya tertarik pada buku bacaanku yang ditulis Billy Graham. Katanya, kita telah dikuduskan, yang artinya dibuat kudus dan sempurna. Kita sedang dikuduskan dan akan dikuduskan dengan sempurna, yang artinya dimuliakan, ketika Kristus menyediakan rumah kita di sorga. Saya menyukainya. Secara rohani terjadi, tapi pengudusan ini, atau kesucian, atau kedewasaan rohani, adalah sesuatu yang Roh Kudus kerjakan, bukan hanya dalam kita, tapi melalui kita dan dari kita, dan terjadinya secara bertahap dan membutuhkan waktu. Jadi saudara akan lebih menikmati hidup jika belajar sabar dengan dirimu. Saat bertumbuh, Alkitab berkata dari kemuliaan ke kemuliaan. Jadi saya selalu mendorong orang, saudara dalam kemuliaan, tapi mungkin bukan kemuliaan yang sama dengan yang orang lain miliki. Mereka bisa di belakangmu, mereka bisa di depanmu dalam pertumbuhan rohani. Tapi kita tak perlu khawatir tentang di mana mereka. Kita hanya perlu izinkan Allah berurusan dengan kita dan pahamilah, bersabarlah dengan dirimu. Saudara tak akan menikmati perjalananmu dengan Allah, ya aku katakan perjalanan. Saudara tahu bagai anak-anak, saudara naik mobil dan ajak mereka jalan-jalan. Kita sudah sampai. Sama halnya juga kita dengan Allah. Kita selalu ingin segalanya lebih cepat dari orang lain. Kerjakanlah keselamatanmu.
dengan takut dan gentar. Bukan dengan kekuatanmu, karena Allah lah yang bekerja di dalam dirimu. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah bekerja sama dengan pekerjaan yang Roh Kudus kerjakan dalam kita. Dan Alkitab gunakan kata mengalah. Kita perlu mengalah. Saudara tahu ketika menyetir dan melihat tanda mengalah, artinya harus mengalah pada kendaraan lain yang akan menyeberang di depanmu. Ya, kita harus selalu mengalah pada Roh Kudus setiap ia lewat di depan kita dan ingin lakukan sesuatu yang kita tak mau atau berhenti lakukan hal yang salah yang ingin kita teruskan. Taat kepada Allah terkadang tampak sulit, tapi hal ini terbaik yang bisa kita lakukan karena sukacita penuh ada di sana. Nah, Alkitab katakan di Matius 5 ayat 48, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga. Ya, ayat itu digunakan untuk mendorongku. Karena aku akan berjuang keras lakukan segalanya dengan benar, tapi ternyata tak akan pernah berhasil sepenuhnya aku lakukan benar. Dan aku yakin saudara juga alami itu. Waktu jatuh cinta dengan Yesus, kita ingin lakukan semuanya benar. Dan terkadang semakin kita ingin lakukan segalanya benar, semakin akhirnya kita lakukan yang salah. Dan saya tidak tahu salah di mana. Ya, salahnya karena saya berusaha lakukan sendiri bukannya meminta Allah membantuku. Tapi saya sungguh bersyukur akan terjemahan Alkitab dari Matius 5 ayat 48 karena inilah makna dari sempurna. Haruslah kamu sempurna dan inilah bertumbuh dalam kedewasaan penuh akan keilahian, pikiran, dan karakter mencapai nilai tertinggi kebaikan dan integritas seperti Bapamu di surga sempurna. Maka jadilah sempurna, bertumbuh dalam Tuhan, bekerja sama dengan Roh Kudus, sedikit demi sedikit, dari kemuliaan ke kemuliaan, akan ada perubahan yang Roh Kudus lakukan, dan setiap perubahan itu akan membawamu lebih selaras, lebih serupa dengan gambar Yesus Kristus. Nah, saya suka gunakan contoh ini, dan ini contoh menyedihkan, tapi mari katakan, cetakan ini mewakili Yesus. Kita akan dicetak ke gambar Kristus. Firman Tuhan katakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saya ingin katakan kita seperti bejana roh baru. Dengan kata lain, semua yang lama sudah berlalu, dan Allah punya kanvas baru untuk digambar. Dan Ia lakukan pekerjaan sempurna dalam kita. Sebagai orang percaya, saudara punya buah roh dalammu. Saudara dibenarkan dengan Allah melalui Kristus. Hatimu sempurna dalam Allah, tapi perilakumu belum tentu sudah sempurna. Maka dari itu, Roh Kudus harus bekerja dalammu. Di satu sisi, tidak selalu nyaman. Nyatanya sebenarnya, seringkali lebih banyak tidak nyaman tergantung, tidak nyamannya sungguh tergantung seberapa bebal kita. Seberapa cepat kita mengalah. Jadi, kita akan katakan ini kita, bejana roh yang baru. Dan ada proses pembentukan. Ingat kita diciptakan untuk dibentuk sesuai gambar Yesus Kristus. Nah, jika bejana ini berperasaan, pasti sekarang dia berkata, ini rasanya tidak enak, berhenti. Tapi Allah tak berhenti, Ia harus terus melakukannya hingga kita bisa jadi sesuai yang Ia inginkan. Jadi mari katakan, saya masih belum dalam bentuk yang benar, saya harus bertahan sedikit lagi. Sedikit lagi selesai. Oke, nah, wow. Baiklah, sekarang saya bisa dibentuk sesuai gambar Yesus. Tapi, apa yang akan terjadi? Ya, saya akan temukan ada terlalu banyak gambarku yang tidak pas dengan gambar Kristus. Jadi ada hal-hal yang harus hilang. Mungkin aku bicara terlalu banyak tentang yang tak seharusnya. Jadi Allah harus berurusan denganku, dan bagian itu harus hilang. Mungkin pikiranku bukan yang seharusnya, dan melukaiku lebih dari yang kubayangkan. Jadi Allah mulai berurusan tentang pikiran denganku, dan itu harus hilang.
Atau mungkin saya mengasihani diri sendiri dan menghabiskan waktu mengasihani diri sendiri. Jadi itu hal berikutnya yang Allah ingin bereskan dariku. Saudara tahu Allah tidak berurusan dengan kita dalam sekali pukul. Ia berurusan pada saat yang tepat dan ia terus lakukan, sampai akhirnya, ya, inilah kita. Saudara tahu, perlu seumur hidup untuk sempurna. Tapi tidak ada yang lebih baik daripada bekerja dengan Allah, bekerja sama dengan Roh Kudus, untuk jadi sesuai rancangan Allah. Bukankah ini terdengar indah? Siapa di sini yang ingin jadi yang Allah rancangkan? Dan saudara siap pikul salib dan mengikutnya. Untuk memikul salib bukan artinya saudara akan mengalami setiap hal buruk dan tragis dalam hidup. Saya percaya memikul salib artinya rela menjalani hidup tidak egois yang tidak terpusat pada kita, tapi terpusat pada kehendak Allah. Jangan keras kepala, mengalah. Jadi bejana yang lembut dan mudah dibentuk. Saudara ciptaan baru, saya punya tim di sini yang memberiku bejana baru, karena saya tidak memulai dengan bejana yang sudah tua, keras, dan kering. Jika seseorang dalam Kristus, ia ciptaan baru, ia bejana rohani baru, yang ia butuhkan sudah ada. Ia hanya perlu izinkan Roh Kudus bekerja dalamnya dan membuang hal-hal yang akan melukainya, tapi ia belum tahu bahwa itu yang akan dilakukan. Saudara tahu, saya punya kamera Polaroid di sini. Jadi, saya yakin saudara tahu cara kerjanya. Saudara, mari katakan saya akan memotret Amanda di sini. Dia ada di belakang kamera, saudara tak bisa lihat tapi saya bisa. Jadi, saya akan... saya sudah foto dia. Tapi ini butuh waktu 10 menit. Sampai terpancar cahaya. Sebelum saya bisa lihat foto ini. Ya, gambar Kristus telah terpotret di dalam dirimu, tapi akan butuh lebih dari 10 menit. Akan butuh bertahun-tahun sampai sepenuh gambar Kristus terlihat melaluimu. Kenyataannya, jika saya berdiri di sini 10 menit dan menunggu ini, perlahan, sangat perlahan, saya mulai melihat sesuatu dan mulanya akan kukatakan, apa ini? Tampaknya tak akan jadi apa-apa. Tapi akhirnya, saya akan punya foto Amanda. Dan ketika muncul, akan kutunjukkan. Nah, ini kamera biasa, seperti yang orang banyak masih pakai, tapi banyak orang terbiasa dengan ini. Saya lakukan sesuatu padanya, ini menghasilkan suara. Jadi, dengan kamera ini, saudara tidak akan mendapat hasil yang secepat kamera Polaroid tadi. Kamera itu desainnya lebih baru, tapi kamera yang lebih tua, saat memotret, sensornya terbuka cukup lama untuk menerima cahaya. Ketika terang masuk ke hidupmu, saudara mendapat gambaran seperti apa saudara dalam Kristus. Tapi lalu, film ini harus melalui proses yang lebih panjang dan harus dibawa ke ruang gelap. Bukankah menarik bahwa foto ini jadi nyata sepenuhnya di ruang gelap sebelum siapapun bisa melihat fotonya? Ya, beberapa saudara tak akan suka ini, tapi ruang gelap itu mewakili hal-hal sulit yang kita lalui, yang mungkin tak kita pahami, tak sukai, dan tak ingini. Yang bahkan membingungkan dan tak kita pahami. Tapi dalam waktu-waktu sulit itulah kita bertumbuh saat berjalan bersama Allah. Kesabaran, Kamus Yunani berkata, buah roh bertumbuh hanya di bawah pencobaan. Bagaimana saudara belajar sabar jika tak ada cobaan kesabaran? Banyak orang tidak tertarik berdoa untuk kesabaran karena mereka tahu yang akan terjadi kemudian, akan ada masalah. Dan saya memahaminya.
Saya berdoa bertahun-tahun agar Allah membuatku sabar, dan saya merasa tak ada yang terjadi. Ya, apa yang terjadi? Saya bertumbuh dalam kesabaran. Dan saudara tahu ada banyak kisah di Alkitab tentang mereka yang melalui masa sulit dan keluar sebagai orang yang sungguh-sungguh menang. Dalam Yakobus 1 ayat 3 berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, seringkali kukatakan, banyak keburukan yang kutunjukkan sebelum aku akhirnya sabar. Saudara tahu, saudara tak akan sungguh mengenal dirimu sampai saudara saksikan bagaimana reaksi dan responmu dalam kesulitan. Itulah di mana saudara bisa melihat karakter seseorang waktu keinginannya tidak terpenuhi, atau ketika hal tidak adil terjadi dan Allah meminta mereka mengasihi orang yang tidak adil pada mereka. Saya tak tahu yang saudara sedang lalui sekarang. Ada kemungkinan besar sebagian besar saudara, sedang mengalami kesulitan tertentu dalam hidup saat ini. Dan saya ingin menguatkan saudara saat-saat ini. Bukan ketika sudah selesai dan masalahmu beres, tapi di saat-saat ini. Untuk menunjukkan Kristus bersinar melaluimu. Setiap saat, saudara di tempat gelap, sesuatu yang indah terjadi jika saudara tidak menyerah dalam iman. Dalam Daniel, dikatakan ada 3 orang, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka kawan Daniel, yang dilempar ke tungku penderitaan atau tungku api. Karena mereka menolak, tunduk, dan menyembah raja, mereka bertekad menyembah Allah satu-satunya. Dan karenanya ada perintah kejam diberikan untuk melempar mereka ke perapian. Mereka buat keputusan benar dan raja marah, katanya, nyalakan perapian itu 7 kali lebih panas dari biasanya. Nah, tahukah saudara, sungguh menantang melakukan hal yang benar dan tampaknya hasilnya sungguh salah. Mungkin bisa saja saudara mulai menyumbang pekerjaan Tuhan dan tampaknya tiba-tiba ada masalah keuangan yang datang bertubi-tubi. Ya, itu bisa jadi ujian untuk melihat apa saudara memberi hanya untuk mendapat sesuatu atau karena sungguh mengasihi Allah dan ingin melihat Injilnya diberitakan. Jadi jika saudara tetap setia dan terus menabur dan memberi yang Allah perintahkan, saudara akan menuai pada waktunya jika tidak roboh dan menyerah dan mundur. Saudara tahu kita tidak terkena masalah yang kita hadapi atau hidup kita hancur, berantakan, karena satu kesalahan. Juga kita tak akan keluar lewat satu keputusan benar. Kita harus terus percaya firman dan melakukan yang benar dan melakukan yang benar. Dan akhirnya, wow, tiba-tiba kita bukan lagi orang yang sama. Kita belajar berperilaku seperti layaknya Yesus. Ya, saat membaca firman dikatakan diikatlah ketiga orang itu dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, saya ingin saudara mengerti mereka diikat ketika masuk perapian. Dan 3 orang ini diikat kuat masuk ke perapian. Lalu sang raja berdiri terkejut dan bertanya pada penasehatnya, bukankah ada 3 orang yang kita ikat dan lempar ke api? Kata mereka, tentu saja yang mulia. Dan katanya, wah, lihat, saya lihat 4 orang. Saya suka ini, mereka diikat, mereka keluar terlepas. Tahukah saudara, masalah kita juga demikian. Kita bisa masuk dengan ikatan dalam hidup, dan tampaknya ikatan itulah yang menyebabkan masalah dalam hidup. Allah berurusan dengan kita terus-menerus, tapi kita belum mengalah, kita belum menurut, kita belum taat, jadi ujian ini datang, dan mungkin ini musuh yang ingin menghancurkan kita, dan Allah mengizinkan karena Ia tahu akan ada hal baik yang muncul yang akan membuat pribadimu lebih baik dan membantumu dewasa secara rohani. Mereka masuk terikat namun keluar terlepas, dan tebak yang raja lihat. Kita masukkan 3 orang ke situ, tapi sekarang ada 4, dan salah satunya tampak seperti anak Tuhan. Saudara tahu, saudara tak akan sendirian di tempat gelap dalam hidupmu.
Yesus akan selalu ada bersama denganmu kapanpun saudara merasa Dia ada atau tidak. Dan bagi saudara yang berjuang saat ini, saat saudara menonton, mungkin air mata mengalir di wajahmu. Tapi ku beritahu saudara bahwa Yesus bersamamu sekarang. Dan Ia punya rencana membawa kebaikan dari situasi yang saudara hadapi. Saya ingin saudara berpegang pada ini hari ini. Ini akan berakhir indah. Saya tidak tahu kapan, tapi jika saudara tidak menyerah, jika terus percaya, Allah akan terus bekerja. Nah, Ratapan 3 ayat 6 berkata, Ia menempatkan aku di dalam gelap, seperti orang yang sudah lama mati. Mazmur 94, 12, 13. Berbahagialah, senang, beruntung, membuat iri orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Tauratmu. Nah, dengarkan ini. Untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, saya menyukainya. Seolah ia sedang katakan, engkau akan melalui hal tidak enak, dan menjalani hal tidak enak, dan melalui hal tak enak, sampai belajar bagaimana tenang dalam situasi itu. Lihat, Allah ingin kita dewasa secara rohani, supaya kita tidak bertindak berbeda, baik di masa cobaan, ataupun saat segalanya berjalan indah dalam hidup. Itu artinya stabil. Yesus tidak marah dalam badai, Ia tetap damai. Para murid ketakutan, mereka masih harus bertumbuh. Saya suka ayat ini. Yesaya 45 ayat 3, akan kuberikan harta karun dalam kegelapan. Bukankah indah? Ini membuatku sangat bahagia. Katamu Joyce, apa sebenarnya artinya ini? Ya artinya bahwa meski dalam situasi gelap dan sulit dalam hidup, ada harta di sana yang akan kita bawa keluar, dan saudara akan keluar. Yang saudara lalui sekarang bukanlah akhir, ini bisa jadi sebuah awal dari sesuatu yang lebih indah dari yang saudara bayangkan. Dan saya tahu ketika saudara menderita, saudara pikir, ibu, Anda gila, tidak mungkin ada yang baik bisa dihasilkan dari ini. Saya seringkali bagikan bagian dari kesaksian saya bahwa saya dilecehkan secara seksual oleh ayahku, dibuang setelah dilecehkan oleh ibuku, yang tahu segalanya tapi tidak melakukan apapun, dilecehkan secara seksual oleh anggota keluarga lain karena ada roh incest dalam keturunan ayahku. Saat itu kupikir, aku tak akan pernah hidup normal. Aku tak bisa pikirkan hal lebih buruk dari yang kualami. Dan aku berdoa dan meminta Allah melepaskanku. Ia tidak melepaskanku, tapi Ia membuatku melewatinya. Dan saudara tahu, hidupku sungguh indah sekarang. Dan Allah gunakan hal yang terjadi padaku untuk secara harafiah membantu jutaan orang di seluruh dunia. Jika saudara alami hal seperti itu, atau menderita dalam cara lain, derita adalah derita. Tapi aku bukti hidup dan banyak saudara juga bahwa Allah bisa gunakan hal yang buruk dalam hidupmu dan mengubahnya menjadi indah. Biarkan kekacauanmu jadi pesanmu. Biar kekacauanmu jadi mujizatmu. Matius 10 ayat 27. Apa yang kukatakan dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan saudara tahu itulah yang kulakukan hari ini. Yang kupelajari dalam masa-masa gelapku, sekarang kukatakan dalam terang. Dan aku percaya yang kukatakan hari ini membantu orang di seluruh dunia. Pesan ini akan ditayangkan di televisi dan dalam ratusan bahasa. Bukankah hal itu indah? Aku hanya bicara bahasa Inggris tapi melalui teknologi. Dan para penerjemah, kita bisa hantarkan ini pada orang dengan berbagai bahasa. Tahukah saudara, dimanapun saudara hidup di dunia, masalah kita semuanya sama. Mungkin tidak sepenuhnya sama, tapi derita adalah derita, dan kita menjalani masa gelap. Dan kita perlu tahu bahwa kita akan keluar di sisi lain dengan lebih baik dari saat kita masuk, dan saudara perlu sabar dalam proses perubahan yang Allah sedang kerjakan. Karena jika tidak sabar, maka hasilnya buruk. Ya, apakah foto Amanda sudah ada? Yap, inilah dia, sejelas. Saya berdiri di sini, inilah Amanda. Ya,
kita tetap akan mengeluarkan filmnya dan membawa ke ruang gelap dan menunggunya jadi. Kuharap saudara melihat analogiku tentang apa yang Allah ajarkan hari ini. Saudara tahu, Allah sungguh mengasihimu dan Dia tak akan biarkan apapun terjadi dalam hidupmu yang tidak akan berakhir baik jika saudara terus mempercayainya.